Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, isu terkini pelayanan kesehatan. Kelompok kami terdiri atas Hafifah Hulisnaini, S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2020, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Dan saya Samuel Jungan Gresi Marmata dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2020, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Isu yang kami bawakan adalah peningkatan kejadian hamil pranikah pada remaja di Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Kami bertujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan rasa awareness para remaja terkait hal tersebut. Berikut ini merupakan materi yang akan kami bahas. Kehamilan pranikah, yaitu terjadinya proses pembuahan dalam rahim perempuan yang belum mengalami pendewasaan atau berada di umur yang belum dewasa atau minor, serta belum menikah sehingga belum memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis dalam berkeluarga. Terdapat dua tipe kehamilan, yaitu kehamilan ideal dan kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang ideal yaitu kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dijaga perkembangannya secara baik. Dan kehamilan tidak diinginkan yaitu kehamilan pada wanita usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin punya anak, mengalami kegagalan dalam program KB atau keluarga berencana, dan melakukan hubungan seks pranikah. Berikut ini merupakan grafik dispensasi perkawinan anak dari tahun 2016 hingga tahun 2022. BKKBN menyatakan bahwa sebagian besar dari 50.000 anak menikah dini dikarenakan hamil 2 nikah, meningkat 7 kali lipat sejak tahun 2016. Total permohonan dispensasi pada tahun 2021 mencapai 59.709, di mana Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 hingga 2023 mencapai 15.212 kasus, dengan 80% diantaranya karena pemohon telah hamil, dan terdapat 266 kasus dengan 65% merupakan married by accident dengan usia remaja 17 tahun, 18 tahun, dan 15 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan pranikah. Pertama, sosial, ekonomi, dan demografi berkaitan dengan tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta akses pelayanan kesehatan terpencil. Lalu yang kedua, budaya dan lingkungan terkait dengan praktik tradisional, keyakinan banyak anak banyak rezeki, dan juga informasi yang tidak tepat terkait reproduksi terhadap remaja. Ketiga, psikologis dan biologis terkait dengan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga terciptanya rasa apatis dan juga adanya disfungsional organ reproduksi. Lalu yang terakhir yaitu faktor dari utama kejadian pranikah terkait dengan peningkatan akses informasi melalui media audio semakin mudah mengadaptasi kebiasaan tidak sehat seperti merokok dan lainnya sehingga mempengaruhi usia awal seksual yang aktif dan berperilaku seksual yang berisiko tinggi. Mengapa hal ini menjadi concern bagi kita? Karena terdapat dampak-dampak kehamilan remaja pranikah, diantaranya ketidaksiapan organ reproduksi dan mental berkeluarga, sehingga dapat menimbulkan kontraksi rahim tidak optimal, kanker serviks, 2-5 kali berpeluang preeklamsia, lahir prematur, dan berujung aborsi. Terjadinya kematian ibu dan anak, adanya stunting, meningkatkan kejadian kematian ibu dan kematian bayi. Lalu terakhir adalah konflik rumah tangga dan pola asuh anak yang terganggu, di mana dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, dan berakhir perceraian hingga membentuk pola asuh anak yang terabaikan. Berikut ini perencanaan kehamilan sehat menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2021. Pertama, umur ideal berada pada 20 tahun hingga 25 tahun. Apabila di bawah 20 tahun, maka disarankan untuk menunda kehamilan. Apabila lebih dari 35 tahun, maka diperbolehkan hamil di bawah pengawasan khusus. Untuk jumlah anak ideal yaitu kurang dari 3 orang. Apabila lebih dari 3 orang, maka dianjurkan untuk tidak hamil lagi. Lalu untuk jarak kehamilan, untuk idealnya adalah lebih dari 2 tahun dapat melakukan program hamil. Apabila kurang dari 2 tahun, maka menunda kehamilan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Status kesehatan di mana idealnya memiliki indeks massa tubuh 18,5 hingga 24,9 dengan lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm. Disarankan menunda kehamilan dan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan jika lila kurang dari 18,5 cm atau KEK dan IMT lebih dari 25 hingga 27
yang disebut dengan kelebihan berat badan tingkat rendah, dan juga IMT lebih dari 27 atau disebut dengan kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi kesehatan, di mana harus melihat kadar HB, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan penyakit genetik, di mana tidak memiliki riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang ini memperbarui aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Yang terakhir ada dari BKKBN atau yang lebih kita kenal dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun berdasarkan pertimbangan usia, mental, dan kesehatan fisik. Yang pertama ada genre atau generasi berencana. Genre adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan kelompok sasaran program yaitu remaja yang berusia 10-24 tahun tetapi belum menikah. Genre dari BKKBN sendiri itu memiliki 3 fungsi edukasi pencegahan, yakni pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas, dan penggunaan narkoba. Selanjutnya ada PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di mana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga, baik dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Yang terakhir ada PKPR atau yang lebih kita kenal dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. PKPR adalah program pemerintah yang diampu oleh Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota dan dikoordinasikan dengan Dinkes tingkat provinsi untuk melayani kesehatan remaja di tingkat puskesmas. Adapun layanan yang diberikan adalah seperti pemberian informasi dan edukasi, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukan, konseling, pendidikan, keterampilan hidup sehat, dan pelatihan konselor sebaya. Yang pertama ada optimalisasi peran orang tua. Orang tua harus sadar bahwa keluarga merupakan tempat anak untuk mendapatkan pendidikan paling utama dan pertama. Orang tua harus bisa membentengi moral anak agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas dan seks bebas. Dan yang paling terakhir, ketika suatu saat nanti kita menjadi orang tua, kita jangan pernah merasa tabu untuk mengajari anak kita terkait dengan sex education. Yang kedua ada optimalisasi peran dari pemerintah. Pemerintah harus jelas mengatur undang-undang tentang seks bebas dan kekerasan seksual untuk menekan angka kejadian hamil di luar nikah. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi peran pemerintah daerah, di mana setiap pemerintah daerah harus bisa memiliki program sendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Dan yang paling terakhir ada optimalisasi peran sekolah. Mungkin masih banyak sekolah yang menganggap sex education adalah suatu hal yang tabu. Tetapi seharusnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Budaya harus bisa memberikan materi terkait kesehatan reproduksi ataupun sex education yang seharusnya sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan baik sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Edukasi ini harus perlu ditingkatkan lagi agar kasus seperti ini dapat terminimalisir, sehingga terciptanya keluarga dan remaja yang sehat dan cerdas. Maka dari itu, hal ini tentunya tidak luput dari kinerja kita sebagai mahasiswa agent of change untuk mewadahinya. Karena saatnya yang muda, yang berencana. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.